Haleluya, puji Tuhan. Berkat damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua, dan selamat pagi. Senin yang pertama di bulan Februari. Ini Senin yang pertama, tanggal 5 Februari 2024. Ingat Bapak Ibu ya, saya katakan Senin pertama, nanti suatu hari kelak saya katakan Senin yang terakhir, yaitu tanggal 26 Februari ya. Ya, itu nanti Senin yang terakhir di bulan Februari. Nanti kita akan masuk di sana. Dan nanti berikutnya Senin yang pertama di bulan Maret. Oh, berarti artinya saya berkata di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita akan dipelihara sama Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita cinta firman Tuhan. Sebentar kita membaca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1-26 tentang Tuhan Allah memberikan 10 hukum kepada Musa di atas gunung Sinai. Dan sampai sekarang berlaku itu hukum. Nanti kita baca. Ya, untuk itu saya mau nyanyikan sebuah pujian. Saya Pastor Yakub Rahmat menyanyikan Maka perkataanmu adalah firman Tuhan. Haleluya. Ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya ku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus, ku
kepada Yesus sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan hatiku, mulutku dan pikiranku. Aku mau baca firman-Mu pagi hari ini. Amin, haleluya. Firman-Mu ku selalu simpan di dalam hatiku. Aku mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Aku orang berdosa Tuhan, Kau tidak ada arti apa-apa, tapi karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Bapa, segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya. Amin, haleluya. Aku mau cinta Yesus, aku mau setia dan taat, memuliakan Tuhan seumur hidupku Yesus. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Senin pagi hari ini tanggal 5 Februari 2024, Senin pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari kita mencintai Yesus, kita cinta firman Allah. Tadi malam kita sudah dengar firman Allah, pagi dengar firman Allah lagi sebagai awal sebelum kita beraktivitas, ya, merupakan minggu yang pertama. Berdoa buat pemilu minggu depan, sudah tanggal 12, berarti hari Rabu tanggal 14, pesta demokrasi Indonesia. Supaya Indonesia makin diberkati Tuhan, tunjuk presiden terpilih itu datang dari Tuhan, ya. Semua karena Tuhan. Pak Jokowi juga dari Tuhan. Bangsa Indonesia menuju makin maju, diberkati terus makin maju. Dan nomor satu, takut akan Tuhan, cinta Tuhan, yaitu dalam firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya ku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita mau simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Kita berdoa bangsa Indonesia takut akan Tuhan, hidup di dalam pertobatan, karena standarnya hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan standar Tuhan. Itu standar yang benar, bukan standar manusia, karena semua orang manusia orang berdosa, ya. Tapi kalau standar Tuhan, Dia pencipta segala-galanya. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Mari kata firman Tuhan dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, yaitu firman Tuhan. Dalam Ayub 22 ayat 22 dikatakan juga, 22 ayat 22, jadi gampang ingatnya saudara. Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Amin. Firman Tuhan taruh di dalam hati kita. Supaya hidup kita menjadi serupa dengan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca pada pagi hari ini Keluaran pasal 20. Oh, luar biasa. Puji Tuhan, kita pagi demi pagi kita dipelihara sama Tuhan. Dan akhirnya kita baca Keluaran pasal 20, realisasi, ya, tentang ke-10 firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada hamba-Nya Musa untuk bangsa Israel. Juga firman Allah berlaku sampai saat ini. Coba apa yang tidak berlaku? Mari kita baca firman Tuhan, ya. Ayat yang ke-1, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Nah, jadi Allah memberikan firman ini kepada Musa dan kita semua. Ayat yang kedua, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Ini bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, sudah ada kemenangan. Demikian firman Allah juga buat kita, bahwa kita sudah dipanggil. Dulu kita orang dunia, tidak mengenal kebenaran. Dulu kita diperbudak oleh dosa.
Tapi kita sudah merdeka dari dosa. Dulu hamba dosa, tapi sekarang hamba kebenaran, ya. Puji Tuhan, ini firman Allah buat kita. Terus ayat ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Ini berlaku. Kita tidak boleh punya patung. Tidak boleh sembah kepada Tuhan lain selain Yesus Kristus. Tidak ada. Tetap ini berlaku. Bukan berarti firman Allah berlaku zaman dulu, sekarang zaman now tidak berlaku. Tidak. Kekal selama-lamanya ini berlaku. Ya. Sampai selama-lamanya malaikat pun tetap menyembah kepada Tuhan. Malaikat saudara siapa, ya, dan tidak menyembah Tuhan, harus menyembah. Tidak boleh Allah lain, patung lain, tidak boleh. Yang keempat, jangan membuat bagiku patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, bumi bawah, atau yang ada dalam air di bawah. Tidak boleh berlaku sampai sekarang firman Allah, ya. Setiap kita orang Kristen tidak boleh membuat patung, ada sesuatu yang lain, tidak boleh ada menjadi Allah lain selain hanya Dia. Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-gala. Ini firman Allah berlaku zaman dulu, zaman now, berlaku selama-lamanya. Ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan sekalian bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan kepada orang menyembunyi aku. Allah kecemburuan, tidak boleh menyembah selain hanya Tuhan Yesus, ya. Tapi aku menunjukkan kasih Dia kepada beribu orang, yaitu mereka mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah. Oh, luar biasa. Tuhan cinta kepada orang cinta Tuhan. Dan kepada siapa juga mengasihi Tuhan dan yang berpegang pada firman Allah. Mencintai Tuhan harus melakukan. Ini sama dengan Yohanes 14:15. Saudara. Orang mencintai Tuhan harus melakukan firman. Ini bukti nyata bahwa konsisten Tuhan itu berarti Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Cocok ini, saudara. Berbagai orang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah. Ini tercocok kan. Yohanes 14 ayat 15 dan 23. Orang mencintai Tuhan harus melakukan firman Allah. Terus berikutnya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan. Seenaknya saudara, nama Tuhan, sumpah Tuhan, Tuhan hidupnya tidak tidak boleh. Hormati Tuhan, saudara, ya. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat sampai berlaku dalam artian hormati waktunya Tuhan. Kalau contoh hari Sabat, contoh nih hari Sabat ini sebenarnya itu Jumat malam kalau ke Israel. Jumat begitu sudah matahari terbenam, Jumat malam jam 6 sampai Sabtu malam 24 jam itu hari Sabat di Israel. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, hari Sabat itu setiap hari Sabat menjadi hari Sabat. Artinya ada waktu Tuhan kita bersekutu. Kalau sudah waktu bersekutu seperti hari ini, saya jadikan tempat hari ini Sabat. Tiap malam, tiap pagi, tiap saat saya mengembangkan hubungan saya. Hormati Tuhan. Contoh misalnya, saya bacakan firman Allah. Nggak boleh saya terima HP, terus ngerasainin orang. Terus waktu saya sampaikan firman Allah, terus saya tipun orang lagi ngomong yang lain-lain. Nggak boleh, saudara. Artinya, hormati Tuhan. Seperti pagi ini saya baca firman Allah. Hormati, sisihkan dari perjalanan. Ini merupakan hari Sabat bagi saya. Saya punya pandangan pribadi seperti itu. Tiap hari, setiap saat menjadikan sahabat itu membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Ada waktunya. Jadi kalau bicara sahabat kan tidak boleh mengerjakan yang lain. Hormat kepada Tuhan, ya. Dan ingatlah dan kuruskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu dari Senin sampai Sabtu baru bekerja. Hari Minggu waktunya Tuhan beribadah kepada Tuhan. Seperti kemarin ini kita beribadah kepada Tuhan. Tapi hari ketujuh adalah hari yang Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau dan anakmu laki-laki atau anak perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, hewanmu dan orang asing tempat kediamu. Memang kalau hari Sabat di gereja Advent itu saudara, itu benar, itu hari Sabtu. Jadi karena hari Sabtu itu hari yang kedua, saudara. Hari pertama kan Minggu, ya. Minggu, Sabtu itu hari yang ketujuh, harus berhenti beribadah kepada Tuhan. Jadi bagi kita kebaktian itu hari Minggu, karena hari Minggu hari pertama Yesus bangkit. Yang penting adakan ibadah. Itu dengan hari Sabat sehingga kita melupakan pekerjaan lain, kita beribadah kepada Tuhan. Itu berkenan kepada Tuhan. Sebab hari Sabat untuk manusia dan Tuhan di atas hari Sabat. Artinya tempatkan Tuhan, hormati Tuhan di atas segala-galanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari ibadah itu hari yang dikuduskan sama Tuhan. Hormati waktu-waktu ibadah kepada Tuhan. Hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang berikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormati orang tua. Jadi anak-anak semua saya katakan hormat orang tua, ya. Jangan berani sama orang tua. Mohon maaf, jangan kurang ajar, tidak boleh. Hormat, ini firman Tuhan. Jangan membunuh, ini firman Allah berlaku, jangan ada pembunuh, ya. Jangan berzina, ini firman Allah berlaku, jangan berzina, ya. Jangan mencuri, berlaku firman Allah, jangan mencuri.
Jangan mengucapkan saksi tentang sesama. Berlaku tidak boleh ada saksi dusta. Jangan mengini rumah sesamu. Jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau kelenya, atau apapun yang mempunyai dipunya bersama. Tidak boleh nih kita iri hati. Oh, itu mobil orang saya ambil. Oh, barang itu barang orang bagus saya ambil. Tidak boleh mengingin suatu dan mengambil. Tidak bisa ya. Ini berlaku firman Allah. Seluruh bangsa itu menyaksikan sekuru menguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut gemetar, dan mereka dari jauh-jauh berjauh. Oh, hormat sama Tuhan ya. Karena kuasa kemuliaan Allah luar biasa. Hormat bangsa Israel, dan kita hormat sama Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara kami, nanti kami akan mati. Memang kan Allah itu Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Agung, Maha Sempurna, Maha segala-galanya. Maka Tuhan menciptakan manusia, kita semua, dan menjadikan diri sebagai manusia, itulah Yesus. Dan setelah Yesus setelah mati di atas kayu bangkit, naik ke surga menjadi Tuhan lagi. Kembali aku dan Bapa adalah satu. Saat ini Yesus di surga adalah sebagai Tuhan, sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Dan dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Tapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Amin. Mari jangan berbuat dosa, tapi hidup dalam firman Allah. Adapun bangsa itu beri jauh-jauh, tapi Musa pergi mendekati embun yang belum embun yang kelam di mana Allah ada. Ayat 22. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan pada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan aku berbicara dengan kamu dan langit. Amin. Jangan kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu. Jadi jelas ya, tidak boleh Allah lain. HP ini juga saudara, jangan menjadi Tuhan Allah. Hormati HP, jangan. Setiap saya mau lihat HP aja berdoa dulu saya. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus, tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan sebagai kepala di atas segala-galanya. Jangan kamu buat samping oh sudah ini, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, persembahkan di atas korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Amin. Kalau kita bersama dengan Yesus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Ayat 25-26. Tapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Ayat 26 yang terakhir. Juga jangan engkau anak tangga ke atas, jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atas. Jadi artinya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Jadi kalau bersama dengan Tuhan tidak boleh hal yang tidak berkenan. Tidak boleh ada hal yang Tuhan tidak setuju. Tuhan mau supaya hidup kita kudus. Seperti di dalam 1 Tesalonika 5:23. Supaya terpelihara sempurna tubuh jiwa kita. Terpelihara sempurna, kudus di hadapan Tuhan. Tidak bercacat celah. Itu maunya Tuhan. Karena surga itu kerinduan kita suatu hari naik ke surga. Kalau naik ke surga bercuma dengan Tuhan Allah itu Maha Kudus, Maha Agung, Maha Manusia. Persiapkan itu dari saat ini. Jangan sampai kita firman Allah. Jadi konteksnya firman Allah pada pagi hari ini, yaitu jangan pernah melanggar firman Allah. Tapi mari kita mau belajar taat kepada firman Allah. Apa yang firman Allah katakan, mari kita mau belajar taat. Kalau kita taat, kita selamat. Karena seperti di dalam Yohanes 3:36, kita percaya sama anak, tapi harus taat. Kalau tidak kepada anak, ada murka Allah. Ini Yohanes 3:36. Saya mau baca Yohanes 3:36. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Ini Yohanes 3:36. Jadi artinya mari kita mau taat kepada firman Allah. Kalau dikatakan jangan berzina, jangan berzina. Jangan mencuri, jangan mencuri. Jangan pada patung lain, tidak boleh. Hormati Tuhan, tempatkan di atas segala-galanya. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita takut sama Tuhan. Hormati Tuhan Yesus. Taatlah kepada firman Tuhan. Biar hari demi hari kita dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh, maka perkataanmu telah haleluya. Ku taruh di dalam hatiku. Amin. Haleluya. Supaya jangan haleluya. Supaya
kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari kita tempatkan Tuhan di atas segala kami. Hormati Tuhan. Setiap Bapak Ibu bekerja, beraktivitas, pelayanan apa yang dikerjakan, hormati Tuhan dan taatlah kepada firman. Jadilah pelaku firman, supaya hari-hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.